Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar. Ya, kalian bisa lihat ke gambarnya. Agar arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm, nah yang ini 6 ohm ya, dan 3 ohm, nah ini di bawahnya. Nanti arusnya masing-masing 0,5 ampere pada hambatan 6 ohm dan 1 ampere pada hambatan yang 3 ohm. Yang jadi pertanyaan, tegangan X yang harus dipasang berapa volt? Nah ini nih. Ini ada sumber tegangan, nanti tegangannya kita akan carikan ya berapa volt. Nah, kelihatannya ini rangkaiannya enaknya kita ubah dulu ya supaya menjadi rangkaian yang nantinya lebih enak dalam perhitungan. Jadi gini, bagusnya si ini ya sumber listriknya kita taruh di bawah aja. Nah ini yang X ini nih. Ya, nah ini ada kabel ya. Nah, nantinya boleh ini kita bikin sampai ke sini kabelnya sampai. Nah, ini sampai ke atas aja ya. Nah, ini sama ke kiri juga seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan yang kanan dan ke kiri ini bercabang dua nih. Kalian bisa lihat nih. Ini. Nah, yang ke ini dulu ya, ke kiri dulu ya. Dia bercabang dua ke hambatan 2 ohm dan 1 ohm ya. Nah, ini aja yang kiri, nanti ini bercabang dua. Nanti kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini bercabang dua ya. Satu nanti ini ada hambatan 2 ohm ya, kita gambarkan. Nah, ini ya. Satu lagi yang ke bawahnya ini ada hambatan sebesar 1 ohm ya. Ini yang ini 2 ohm. Kemudian yang ini 1 ohm. Nah, ini kita gambarkan dulu. Nah, kemudian kawat yang ini, nah berarti yang ke kanannya sama ini pun bercabang dua. Satu ke hambatan 6 ohm, satu ke hambatan 3 ohm kawatnya ya. Jadi gini, bercabang dua juga. Nah, kita gambarkan gini aja. Nah, bercabang dua, satu ke hambatan yang 6 ohm ini, yang ke atas saja ya. Ini 6 ohm, yang ke bawahnya ini 3 ohm. Nah, kemudian nanti masing-masing cabang ini ya, mereka ketemu lagi di satu titik. Nah ini, yang 2 ohm sama 6 ohm ketemu di satu titik. Nah ini, 2 ohm, 6 ohm nih ketemu di satu titik ya. Nah, di titik ini aja ya. Kemudian yang 1 ohm dan 3 ohm, kalian bisa lihat ya. Nah ini ketemu juga di satu titik ya. 3 ohm, 1 ohm ya. Nah ini nih, 1 ohm, 3 ohm ketemu di satu titik seperti ini. Nah, ini titiknya ya. Oke. Bisa ya dipahami. Dan nantinya di titik ini, nah ini terhubung lagi sama kawat. Ini ada hambatan 5 ohm. Nah, ini menghubungkan ke titik yang atas nih, kawatnya nih, menghubungkan titik yang bawah dan atas. Nah, yang ini ya, atas bawah nanti terhubung sama satu kawat dan ada hambatan di sini 5 ohm. Nah, ini 5 ohm. Nah, ini rangkaiannya lebih enak dilihat seperti ini ya. Nanti kita akan carikan nah ini yang tegangan X di sini. Kemudian tadi ada keterangan arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nah, yang ini nih 6 ohm itu 0,5 ampere ya. 3 ohm 1 ampere. Nah, yang ini nih. Yang 6 ohm nanti ini ada arus 0,5 ampere. Yang 3 ohm itu 1 ampere. Nah, cuman ini kelihatannya rangkaian ini bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Karena ini nanti berlaku ini apa yang namanya jembatan Wheatstone nih. Ini kalau kedua hambatan yang ini nih, yang 2 ohm dengan yang 3 ohm ya. Ini kalau kita kaliin ya, ini jadi seolah-olah ini kali silang nih. Nah, ini ya. 2 ohm sama 3 ohm dikaliin dengan yang hambatan ini nih, yang 6 ohm sama 1 ohm. Nah, ini dikaliin juga ya. Ini ternyata hasilnya sama. Ya kan? Hambatan yang 2 ohm kalau dikalikan dengan 3 ohm akan sama dengan 6 kali 1. Nah, ini berlaku rangkaian jembatan Wheatstone. Artinya arus yang di tengah yang ke 5 ohm itu dipastikan dia 0. Untuk rangkaian jembatan Wheatstone ini kita pernah belajar ini. Ini masalah rangkaian arus listrik searah ya di kelas 12 kita udah belajar ya. Jadi kalau 2 kali 3 sama dengan 6 kali 1 nanti yang tengah ini bisa kita hilangkan ini. Kawat yang tengah yang 5 ohm kita abaikan aja. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini, lebih sederhana ya. Nah, tadi yang hambatan 6 ohm itu arusnya 0,5 ampere ya.
Berarti nanti ini kalau kita gambarkan arusnya, ini arus yang keluar dari sumber. Nah, ini masuk ke sini, nanti ini arusnya bercabang dua, ya, ke atas, ya. Kemudian, nah nanti ini yang ke bawah ini nanti ketemu lagi di titik ini. Nah ini keluar lagi arus yang ini ya, arus totalnya. Oke, tadi yang 6 ohm ini arusnya 0,5 ampere. Jadi gini, ini arus total kita kasih nama I aja ya. Nah, nanti di sini bercabang 2 ke atas kita kasih nama I1, yang bawahnya ini I2. Nah, yang I1 ini besarnya yang 0,5 ampere. Kenapa? Tadi ada keterangan ya, arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nah, ini pada hambatan 6 ohm itu ya arus yang mengalir pada kawat yang atas ini. Itu besarnya 0,5 ohm. Jadi di sini I1-nya nih kita kasih keterangan I1-nya 0,5 ampere maksudnya di sini ya. Ini 0,5 ampere, ini hambatannya 2 ohm. Nah, kemudian yang bawah ini 1 ampere nih, yang ke bawah. Karena ini arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm itu adalah 1 ampere. 3 ohm tuh di sini ini kawat yang bawah nih, yang 3 ohm. Berarti arusnya yang I2 ya. Ini kita kasih keterangan ini 1 ohm. Nah, I2-nya itu 1 ampere. Nah, ini I2-nya sama dengan 1 ampere yang ke bawahnya. Bisa ya dipahami, sehingga I totalnya bisa dong kita hitung. Ya, kita punya rumus ya, hukum Kirchhoff pertama bahwa I masuk sama dengan I keluar. Nah, ini I masuk sama dengan I keluar. Oke, nah kalau kita perhatikan dari posisi titik ini, yang masuk itu nah yang I ini nih, I total ini kan. Nah, dia masuk ke sini nih. Ini yang I total ya. Dia masuk, nah keluarnya I1 sama I2 ya. Jadi I masuknya tuh yang I total ini, yang keluarnya itu I1 sama I2 ya. I1 nanti tambahin I2. Sehingga I totalnya ya I1 tambah I2 0,5 tambah 1 ya 1,5 ampere. Nah, ini yang jadi I totalnya ya, atau arus yang keluar dari si tegangan ini. Paham ya? Nah, untuk mencarikan nilai X, kita nanti bisa gunakan rumus yang V sama dengan I kali R. Bisa pakai rumus ini ya. I-nya kita ambil yang I total ini, 1,5 ampere. Nah, R-nya itu hambatan pengganti dari rangkaian ini. Ini kalau kalian perhatikan yang 2 ohm sama 6 ohm ini tersusunnya ini seri. Ya kan? Kemudian yang 1 ohm dan 3 ohm di bawahnya ini seri juga. Nah, yang seri ini nanti cari hambatan penggantinya kita tambahin aja. Tambahin aja ya, ini jadi rangkaian seri yang atas ya, RS1 aja ya, tambahin aja. 2 ditambah 6. Nah, itu nanti jadi hambatan penggantinya di sini. Ya, ini 8 ohm ya. Jadi ini hambatan dari rangkaian seri di atas, hambatan penggantinya. Nah, yang bawah untuk cari hambatan penggantinya atau R dari rangkaian seri juga ya, atau ini kita tulis RP aja ya. Hambatan pengganti ya, P di sini dari kata pengganti, yang atas tadi. Yang bawah hambatan pengganti yang kedua aja ya. Ini tambahin juga karena ini rangkaiannya tersusun secara seri juga ya. 1 tambah 3 tentunya ini 4 ohm. Nah, nanti cari hambatan pengganti totalnya, berarti ini tersusun paralel. Ya, yang ini udah diserikan ya, ini udah jadi satu hambatan 8 ohm, yang bawah satu hambatan 4 ohm, nanti yang 8 sama 4 jadi paralel ini. Ya, karena ini bercabang 2 ini kawatnya. Nah, nanti cari hambatan penggantinya atau 1 per RP-nya ya, kalau paralel gini ya, 1/8 ditambahnya dengan 1/4. Ini udah nggak boleh canggung nih. Nyari hambatan pengganti seperti ini. Jadi 1 per RP sama dengan 1/8 ditambah, nah ini bikin per 8 juga. Yang ini 1/4 ini 2/8 jelas lah. 1 per RP-nya ya 3/8, sehingga hambatan pengganti totalnya 8/3 ini balikin aja. 8/3 nanti yang 8/3 taruh sini. Nah, ini dikali 8/3. Beres. Ini 1,5 dikali 8 itu 12. 12/3 dapat tegangannya adalah 4 volt. Nah, ini nilai X ya. X di sini besar tegangannya. Nah, ini X-nya 4 volt. Pilihan yang B. Bisa ya dimengerti? Oke.